Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menunjukkan planning codingan error dan demo saya untuk pembuatan biodata. Nah, pada awal ini saya memiliki planning. Yang pertama, planning itu untuk menginstalasi project React, kemudian pengenalan konsep dan komponen dasar React, kemudian membuat biodata diri yang menampilkan identitas diri sebagai portofolio. Setidaknya itu memiliki 6 child komponen. Kemudian menerapkan styling custom CSS, kemudian kita akan memasukkan ke Git dan juga ada alur Git-nya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu React. Nah, React ini adalah library JavaScript yang sangat populer untuk membangun antarmuka atau UI. Nah, khususnya itu untuk aplikasi web satu halaman atau single page application. Nah, React ini membantu developer untuk menciptakan website interaktif dan cepat tanpa harus ulang seluruh halaman yang ada perubahan data. Nah, ada beberapa konsep inti untuk membuat React. Yang pertama itu ada komponen. Jadi kalau kita bangun UI itu dengan menyusun potongan-potongan kecil, itulah yang disebut dengan komponen, kayak tombol, search bar, atau profil pengguna. Nah, komponen ini bisa kita gunain berulang kali di berbagai aplikasi. Yang kedua ada deklaratif. Nah, deklaratif ini nih kayak mendeskripsikan seperti apa tampilan UI itu seharusnya. Nah, React ini akan otomatis mengurus cara memperbarui tampilan agar pas data itu berubah. Nah, selanjutnya ada virtual DOM. Nah, ini nih kayak React itu membuat salinan ringan dari struktur halaman web atau bisa disebut dengan virtual DOM. Jadi React itu hanya memperbarui bagian yang benar-benar berubah aja, bukan gambar ulang seluruh halaman. Nah, yang terakhir ada JSX, yaitu JavaScript XML. Nah, React menggunakan sintaks bernama JSX yang memungkinkan kalau kita itu nulis kode yang terlihat seperti HTML, itu tuh langsung di dalam file JavaScript-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke instalasi React. Nah, di sini saya sudah menginstal npm create feed ini. Kemudian ini kita pilih yes. Nah, di sini tampilannya kalau kita sudah menginstal React. Kemudian ini ada alur pengguna. Nah, alur pengguna itu membuka browser, kemudian masuk ke dalam website, kemudian akan menampilkan biodata diri. Ini sekilas untuk sketsa tampilan. Yang pertama itu ada header, ada about, ada education, kemudian ada skill, experience, sama kontak. Nah, ini untuk alur GitHub-nya. Yang pertama ada git init, kemudian kita git add, kita commit min m, itu bikin sini pertemuan 2, kemudian kita git branch min m main, kemudian git remote add origin. Nah, sini kita masukin link repositorinya. Kemudian yang terakhir kita git push min m origin main. Nah, ini saya sudah git, kemudian sini ini ada pemutirnya, ada git init, kemudian kita git config dulu untuk lokal Mersha, kemudian git config lokal untuk email, kemudian kita git add, baru kita git commit min m, terus ini sudah masuk pada GitHub kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke zona 2, itu codingan. Nah, di codingan ini kita ada tiga zona lagi, yaitu yang pertama ada parent komponen, kemudian ada app.jsx, kemudian ada child komponen. Nah, yang pertama, di sini saya akan bahas di parent komponen. Nah, komponen biodata diri ini merupakan parent komponen dalam aplikasi React yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan penyimpanan data biodata. Nah, serta mengatur bagaimana sih cara data tersebut itu ditampilkan dengan beberapa child komponen kayak header, about, education, skill, experience, dan kontak. Nah, di dalam komponen ini terdapat sebuah objek data yang berisi informasi lengkap seperti nama, deskripsi diri, riwayat pendidikan kita, keahlian, pengalaman, dan kontak. Ya, jadi di setiap bagian data ini dikirim ke komponen melalui props. Nah, dengan struktur seperti ini jadi bisa lebih rapi. Kemudian kita lanjut ke app.jsx. Nah, komponen app.jsx ini merupakan komponen utama di dalam aplikasi React yang berfungsi untuk
pembungkus dan penghubung ke komponen lain. Nah, pada kode ini app itu mengimpor komponen biodata diri lalu menampilkan di dalam elemen div. Nah, sehingga semua di dalam ini semua di dalam dari isi biodata diri ini akan dirender kembali ke halaman utama. Oke, selanjutnya kita masuk ke child komponen. Nah, di sini child komponen ini sudah memiliki ketentuan, yaitu harus ada 6. Nah, di sini ada about, ada skill, ada header, ada education, ada kontak, sama ada experience. Nah, dari ke-6 komponen inilah merupakan child komponen dalam break itu tuh yang berfungsi untuk menampilkan bagian-bagian data biodata seperti keahlian, seperti identitas, deskripsi pengalaman, pendidikan, dan kontak. Di sini pada about ini saya bikin tentang saya, kemudian di skill ini kita nanti menampilkan skill kita itu apa aja. Di sini ada keahlian, kemudian ada header untuk di atasnya itu. Kemudian ada education, di sini education saya pendidikan. Kemudian di sini ada nama, ada tahunnya, dan ada nama sekolah. Kemudian di kontak itu saya buat ada email dan nomor telepon. Kemudian di experience ini adalah pengalaman saya apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke zona 3 yaitu bagian error. Error dan demo. Yang pertama kita bahas tuh error. Saya mendapati 3 error. Nah, yang pertama itu ada npm install error. Nih. Di sini merah karena dia error. Nah, di sini saya mendapati error saat melakukan npm install dengan kejadian error di atas. Nah, ini setelah diperbaiki, dia sudah benar, sudah jalan. Jadi error ini terjadi karena keamanan Windows-nya itu kita perlu ketik perintah set execution police, current user execution police, kemudian remote sign di PowerShell. Nah, kemudian error yang kedua itu, nah ini tidak muncul apa-apa. Kalau pas saya buka hasil webnya itu, di halaman webnya itu hanya menampilkan layar kosong. Nah, error ini terjadi di app JSX-nya karena saya tidak mengimpor parent komponen di biodata di bagian atasnya. Ini. Ya, saya tidak mengimpor. Jadi setelah saya impor, maka bakalan muncul hasilnya. Jadi dia tidak kosong lagi. Nah, kemudian yang ketiga, error yang ketiga itu karena tidak mengimpor custom CSS. Nah, sebelumnya saya juga mendapati error yang dimana custom CSS itu tidak juga nampil. Nah, rupanya pada bagian parent komponennya itu saya tidak mengimpor custom CSS-nya. Ini sebelumnya, ini masih error, tampilannya juga masih berantakan. Kemudian di sini karena saya belum mengimporkan custom CSS-nya, nah ini sebelumnya, ini sesudah saya impor, dan juga ini sama hasilnya juga ini. Juga hasil halaman web biodata saya. Nah, kemudian masuk ke demo. Ini demo saya yang pertama ada nama, kemudian ada about tentang saya, kemudian ada pendidikan saya, kemudian ada keahlian saya itu ada menari, make up, masak. Nah, kemudian di pengalaman saya pernah mewakili mewakili tari dari provinsi. Ini saya lombanya di Polda Riau. Kemudian mengikuti lomba tari FLS 2N dan mendapatkan juara. Ini mengikuti di sekolah saya, dan di sini ada tertera kontak email dan nomor HP saya. Oke, lanjut kita akan demo. Nih, sini sudah ada halaman di Mershakpin dengan localhost 5173. Nah, sinilah tampilan dari hasil websitenya seperti yang sudah saya demokan tadi. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan error yang saya dapati untuk pada error yang tidak mengimpor kelas custom CSS. Nah, di sini pada biodata, pada file biodata, saya akan mempraktekkan gimana sih cara saya tadi itu sampai error, tidak muncul CSS-nya.
Nah, ini coba kita masuk lagi. Nah, di sini yang saya temui tadi errornya karena dia tidak muncul CSS. Karena saya itu tidak memasukkan saya belum mengimporkan kelas custom CSS-nya. Nih, coba kita Ctrl S lagi. Nah, di sini sudah kembali. Oke. Sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.